Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Uyun, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon, SDN Wanasari. Di aksi nyata kali ini bertema membangun budaya positif di sekolah. Saya melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di SDN Wanasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh guru SDN Wanasari. Insya Allah pagi ini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif. Untuk acara hari ini adalah diseminasi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan nantinya bisa diimplementasikan ilmu yang sudah didapat di proses kegiatan belajar kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Untuk materi di sini adalah menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini Bapak dan Ibu, konsep inti dari budaya positif itu sendiri yaitu di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita ice breaking dulu supaya mencairkan suasana ya Bapak dan Ibu ya. Ice breakingnya mudah. Saya punya kata kunci, yaitu kata kuncinya semangat. Ya, kalau saya mengatakan semangat, berarti Bapak dan Ibu silakan ucapkan keren ya. Contoh nih, pada hari Senin saya bersemangat untuk pergi ke sekolah, gitu ya. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Oke, saya coba bacakan ceritanya nih. Sudah fokus belum nih ya teman-teman semuanya ya? Cerita petualangan. Hari ini kita akan berpetualang ke hutan belantara. Kita harus melewati sungai yang deras, mendaki gunung yang tinggi, dan menghadapi binatang buas. Tapi kita tidak perlu takut karena kita punya semangat yang membara. Dengan semangat yang tinggi, kita pasti bisa menaklukkan semua rintangan. Kita akan menemukan harta karun yang tersembunyi dan kembali dengan membawa kisah yang luar biasa semangat. Keren. Iya, mantap. Keren semua teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Suatu kali lagi kayaknya ya ceritanya ya. Masih kata kuncinya semangat ya. Pernahkah kalian merasa lelah dan ingin menyerah? Jangan khawatir, kita semua pernah mengalaminya. Tapi ingat, dengan semangat yang kuat, kita bisa mengatasi segala kesulitan. Semangat adalah kekuatan super yang bisa membuat kita bangkit kembali. Jadi mari kita selalu menjaga semangat kita agar tetap berkobar. Mantap ya. Kayaknya udah fokus ya, kayaknya udah siap nih ya untuk menerima pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan ya. Sudah mencair, sudah fokus juga. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini dari budaya positif tadi yaitu yang pertama belajar dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita fokus pada pengajaran satu arah Bapak dan Ibu ya.
menghafal, dan penilaian berbasis hukuman. Ini tadinya fokusnya ke satu arah saja, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta penilaian autentik yang mendorong pertumbuhan. Nah, dari pengajaran satu arah ke pembelajaran berpusat pada siswa. Dulu ya, guru sebagai satu-satunya sumber informasi siswa. Jadi siswa hanya menerima dan menghafal materi yang disampaikan oleh guru. Nah, contohnya nih, guru menjelaskan materi sejarah dengan metode ceramah selama 1 jam penuh. Ya, kemudian memberi tugas menghafal tanggal-tanggal pentingnya. Nah, untuk yang sekarang Bapak Ibu, siswa aktif mencari informasinya, jadi menganalisis dan menyajikan hasil temuan mereka. Boleh dengan cara presentasi gitu kan ya, di depan kelas setelah mereka analisis. Carinya di mana? Sekarang mah banyak ya, dibawakan saja peserta itu ponsel gitu kan. Hari ini bawa ponsel, nanti buatlah di situ sumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Ini contohnya, guru memberikan tugas proyek sejarah di mana siswa memilih topik yang mereka minati. Jadi topiknya juga yang mereka minati ya, bukan dari guru. Kemudian melakukan riset dan mempresentasikan hasil riset mereka dalam bentuk video, poster atau drama gitu ya. Jadi bervariatif untuk yang sekarang. Kemudian di sini dari menghafal ke mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi dulu penilaiannya lebih fokus pada kemampuan menghafal ya. Kemudian contohnya gini, soal ujian hanya berupa soal pilihan ganda, esai ya, yang menuntut siswa untuk mengingat informasi secara verbal. Kemudian kalau sekarang penilaian telah menekankan pada kemampuan siswa dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan berinovasi. Ini bisa guru memberikan tugas membuat desain produk, ya kan, yang ramah lingkungan. Kemudian di mana siswa harus menganalisis masalah lingkungan, mencari solusi inovatifnya, dan bekerja sama dengan tim. Seperti itu. Kemudian dari penilaian berbasis hukuman ke penilaian autentik yang mendukung pertumbuhan. Jadi dulu penilaiannya itu lebih berorientasi pada hukuman seperti nilai rendah ya, atau teguran, atau motivasi siswa belajar. Contohnya nih, siswa yang tidak mengerjakan PR akan diberikan nilai 0 atau dimarahin, itu kan ya. Kemudian kalau sekarang Bapak dan Ibu, penilaiannya itu lebih fokus pada memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki diri. Ya, contohnya guru memberikan komentar, boleh tertulis di di buku ya. Contohnya bagus, semangat terus ya belajarnya, seperti itu ya. Kemudian bisa juga menjelaskan hal-hal yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki gitu kan. Misalnya ada kalau di kelas 1 anaknya tulisannya masih belajar ya kan, belajar berlatih lagi ya nak supaya tulisannya lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Pokoknya memberikan saran perbaikan lah kepada siswa. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya di budaya positif di sekolah, disiplin positif ya. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Ini ya Bu ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya mengancam, mengojok gitu kan ya, kayak ya pokoknya seperti itu.
Kemudian Bapak dan Ibu perlu diingat, disiplin positif itu bukan hukuman atau penghargaan semata, melainkan upaya untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Kemudian disiplin positif menumbuhkan kesadaran diri, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial emosional siswa. Ini ya Bapak dan Ibu ya, jadi bukan hukuman atau penghargaan semata ya Bapak Ibu ya. Di sini contoh penerapannya. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, jadi alih-alih memarahi atau menghukum, guru mengajak siswa untuk merenungkan Bapak dan Ibu apa yang telah dilakukan, memahami dampaknya nanti kalau kamu seperti ini terhadap orang lain dan lingkungannya, dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki situasi. Ini contohnya, jika seorang siswa merusak tanaman di sekolah, ya guru bisa mengajaknya, ini salah satunya ya Bu ya, untuk merawat tanaman lain sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajarannya. Jadi tidak hanya dihukum atau dimarahi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika siswa tidak mengerjakan tugas, jadi biasanya guru memberikan nilai jelek gitu kan, atau menunda kegiatan lain. Nah di sini guru mengajak siswa untuk memahami pentingnya tugas tersebut. Jadi kasih pengertian bahwa ini tugasnya penting loh nak, gitu kan. Mencari tahu alasannya mengapa. Kenapa sih siswa itu nggak mau mengerjakan? Kita harus tahu alasannya kenapa ya. Guru bisa bertanya apa yang membuat siswa tersebut kesulitan mengerjakan tugas dan apa yang bisa ibu bantu, gitu kan ya. Khawatir gini, saya juga pernah menemukan kasus yang seperti itu, tidak pernah mengerjakan tugas, ternyata di rumahnya tidak ada yang mendampingi. Ya, dia ikut dengan neneknya di rumah. Yang namanya nenek itu Bu, ya seperti itulah ya. Karena saking sayangnya dengan cucu, kalau nenek ya, jadi cucunya dibiarkan saja. Kalau dia enjoy dengan bermain, ya udah bermain. Orang cucu saya senang bermain gitu. Nanti kan kita cari solusinya kalau sudah tahu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ketika terjadi konflik antar siswa ini nih, pasti ada ajakan ya Bu ya. Kejadian ini pasti ada di kelas. Sebagai guru kita tidak bisa memihak mana yang benar dan menghukum yang salah, gitu kan ya. Nah, jadi guru berusaha membantu kedua belah pihak untuk memahami perspektif masing-masing dan pastinya mencari solusinya bareng-bareng ya. Entah itu mengajak kedua siswa untuk duduk bersama dan mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, kemudian mencari jalan keluar yang adil bagi keduanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu contoh penerapan disiplin positif. Di sini ada contoh penerapannya dalam membangun hubungan dengan siswa. Jadi biasanya guru menjaga jarak, gitu kan, dan hanya fokus pada materi pelajaran, gitu kan ya. Di sini seharusnya guru harus membangun hubungan yang hangat dan saling percaya dengan siswa. Jadi gurunya mendekatin ke siswa, gitu kan, pantau, gitu kan. Bisa dengan meluangkan waktu, dengan mengobrol dengan siswa tentang hal-hal yang mereka minati di luar pelajaran, atau juga bisa dengan merayakan keberhasilan siswa bersama-sama, gitu ya. Contohnya kayak yang peristiwa kita yang sudah kita alami hari ini, kemarin kita kan mengadakan kegiatan perlombaan. Nah, kebetulan misalnya di kelas meraih juara 1 untuk lomba kebersihan, boleh itu Bu dirayakannya, keberhasilannya kita rayakan bersama-sama, boleh. Kemudian dalam menciptakan lingkungan belajar yang sportif, di sini tidak fokus hanya pada aturan dan hukuman. Jadi guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, inklusif, di mana setiap siswa
merasa dihargai dan diterima, gitu ya. Jadi guru bisa mengadakan kegiatan kelompok yang mendorong kerjasama dan saling membantu antar siswa, serta memberikan pujian kalau perlu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebagai pengakuan atas usaha yang sudah mereka raih, gitu kan ya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi organisasi, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IBO Primary Years Program PYP, kemudian keterampilan hidup. Ya, di profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Masih hafal Bu? Masih ya, alhamdulillah ya. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, percaya diri dan komitmen. Kemudian di sini keterampilan hidup dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Pentingnya menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan empati sejak dini, Bapak dan Ibu. Di pendidikan dasar ini memang fondasinya ya. Kemudian caranya bagaimana? Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran sehari-hari, memberikan contoh yang baik, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya. Selanjutnya, di sini ada memberikan contoh yang baik itu seperti apa sih, gitu kan ya. Ini contohnya, guru sebagai sosok yang paling dekat dengan siswa, memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi contoh tindakan gurunya yang bisa menjadi teladan adalah pertama itu menunjukkan sikap jujur dalam segala hal. Ya, seperti itu. Kemudian menepati janji dan bertanggung jawab atas tindakannya, menghormati pendapat orang lain termasuk siswa, kemudian menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dialami siswa. Kemudian selain memberikan contoh yang baik, Bapak dan Ibu juga menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar yang positif sangat penting Bapak Ibu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Kemudian membangun kelas yang inklusif, memberikan pujian dan pengakuan, kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan menjalin kerjasama dengan orang tua. Di sini budaya positif lainnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan Bapak dan Ibu. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia ya Bu. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Di sini contohnya bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya. Kemudian Di kasih sayang dan rasa terima, anak-anak merasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dianggap. Kesenangan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebebasan, bermain humor, antusiasme, tahu. Selanjutnya Bapak dan Ibu di motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, faktor yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi intrinsik dari dalam diri dan ekstrinsik dari luar. Jadi mempengaruhi perilaku manusia. Mengapa ini penting? Mengapa kita penting memahami motivasi siswa untuk merancang pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Selanjutnya, budaya positif, posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru dalam kelas dapat mempengaruhi iklim kelas dan motivasi siswa. Jadi membangun hubungan yang kolaboratif dengan siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil tanggung jawab. Di sini kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi ya, ada gambar ilustrasi di sini. Guru mengontrol murid, ya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu miskonsepsinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Untung ya. Jadi ini realitasnya, kebutuhan kita sama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kelihatan? Ya. Jadi yang ini, yang kolom ini stimulus respon, kemudian yang ini teori kontrolnya. Jadi pertama realitas kebutuhan kita sama di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tapi di teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda, gitu kan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang ini model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang, jadi lebih positif ya jatuhnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, dan ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Bapak dan Ibu, dari 5 posisi ini bisa dilihat Contoh penerapannya ya. contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pertama, ada kasus nih Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat kegiatan upacara. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Ini contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah ya. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah,
Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi pemantau. Untuk posisi kontrol selanjutnya boleh dibacakan. Bu Eni, boleh Bu Eni? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya. Itu berarti tadi yang Bu Eni bacakan adalah posisi kontrol sebagai manajer ya. Bapak dan Ibu, yuk mari kita coba. Tebak posisi kontrol apakah ini? Coba Pak Yanto bacakan yang pertama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan Selesaikan masalah ini. Bapak Ibu bawa kertas, boleh ditulis. tapi jangan dikasih temen ya, nanti diangkat bareng-bareng. Posisi kontrol apa? 1, 2, 3 tunjuk ya. Ada Bu kertasnya? Ya boleh di buku, boleh di kertas. Kemudian yang kedua coba dibaca Bu Septi. Ayolah lakukan demi ibu, bapak ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk yang pertama posisi kontrol guru apa? Yang kedua apa? Silakan. Tadi Apa Bu? 5 posisi kontrol apa? Pertama sebagai hukuman, Hukuman, kedua sebagai merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. hukuman, kedua, Bu ingat. atau mana ya? Sudah, Bu? Ya, oke. Silakan ini tulis menurut Bapak dan Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Untuk tadi yang dibacakan oleh Pak Yanto dan Bu Septi. Silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan bareng-bareng diangkat ya. 1, 2, 3. Belum. Ya. Ini yang pertama manajer, yang kedua teman. Oke. Bu Tuti, manajer, teman. Septi, teman, manajer. Romi, manajer, teman. Berarti yang ini Manajer. manajer, ini teman. Oke.Lasem, kita cek ya. Sudah. Cek, cek. 1, 2, 3, jeng jeng. Manajer. Ya. Gimana Bu? Betul? Alhamdulillah. Iya. Tanya ke dasi Bu manajer. Oh iya. Penting, ayo semuanya keren berarti lah. Kayak manajer. Kayak manajer bisa diatur. Posisi kontrol apakah aku? Aduh tuh. Ya, tulis. Oh iya iya. Ketahuan. Iya iya. Bisa dibacakan dulu, Pak Asep, yang keras. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa ya? Bu Yuyun. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, silakan sekarang. Posisi kontrol apakah aku? Nih.
Mudah-mudahan benar. 1. Ya kan jawabannya Bapak dan Ibu. Ya, sudah? Coba Pak Yanto apa ini? Pak Asep itu sebagai pembuat merasa bersalah. Buat merasa bersalah. Ya. Bu Yuyun pemantau. Pemantau. Oke. Ada yang sama dengan Pak Yanto? Beda. Bu Saya penghukum. penghukum sama pembuat merasa Iya. bersalah. Saya teman sama pembuat merasa bersalah. Teman Sama guru. Selesai membuktikan. Itu loh. Pemberi bersalah sama hukum. Ya. Kalau Hukuman akan dan hukum. Oke. Thank you. Selesai membuktikan. Jong. 1, 2, 3. Jeng jeng. Champion. Ada yang betul? Yes. Champion. Soalnya kan menghukum menjadi baik teman. Lanjut ya Bapak Berarti Ibu cocok ya. Pak Yanto memang ya harus itu ya. BP. Nah ini coba dibacakan Bu Ningsih, boleh Bu Ningsih bacakan. Masih emang hukuman aja. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau ya langsung naik guru naik sih. Iya. Ayo Bapak Ibu tulis posisi kontrol apakah aku? Biar ulang gak Bu? Ulang ya. Biar si Clara. Udah kerja jadi ngeri kan. Sudah Bu? Sudah. Oke siap nih. Kita lihat ya jawabannya ya. Paling Yuk snooping. kita lah bareng-bareng biar semangat. Ya. 1, 2, 3. Jeng, Mulai jeng. sampai. Soalnya snooping buang itu. Kelihatan dari ininya ya, kelihatan dari bahasa tubuhnya kan ya, kelihatannya nunjuk-nunjuk kayak marah-marah gitu ya. Kalau nggak ada gambar gitu ya. Iya, Jangan kasih gambar. Nah Bapak dan Ibu, supaya tidak salah paham mengenai hukuman, konsekuensi sama restitusi, ini artinya Bapak Ibu, pengertian dari hukuman, nih Bapak dan Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, ya jadi hanya satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Benar ya Pak ya? Kalau lagi ada yang berbuat salah aja, udah kan kita pantau, Lihat putra. gitu. Ya. Sore. Benar. Belum langsung balik ke terang. Iya. Keren terang. Iya, curhat Pak. Mantap. Kemudian nih restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya itu cari sendiri. Contoh begini, ada yang meminjam pensil tanpa izin gitu kan ya. Anak diajak ngobrol aja Bu, supaya dia mencari solusi sendiri. Pertama ditanyakan, kenapa sih nak tadi itu saya pasti kan dia pasti ngomong sendiri kan, saya minjem pensil, terus kenapa itu si misalnya Rido dan Adi, kenapa si Adi marah ketika Rido punya pensil? Dia jawab sendiri kan Bu, saya itu Bu tanpa izin. Oh tanpa
tahu. Iya. Kayak peraturan kan kayak diatur. Iya, ya lebih berarti kan sifatnya lebih apa ya? Iya. Terus kalau yakin kan berarti kan kemauan sendiri, kan ya? Yakin di bawah, iya bahwa itu dibuat sendiri. Jadi mereka yakin dan insya Allah kalau dibuat sendiri kan mereka akan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas Bu bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam, coba dibaca Bu yuk. Bersifat abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam pembuatan. Ya, jadi pembuatannya semua dilibatkan Bu, gitu ya. Caranya pertama dicatatin aja dulu tuh, dicatat apa-apa tuh keyakinan kelas yang akan disepakati, gitu kan. Nah setelah itu baru kita buat ke dalam pernyataan positif. Ya, jangan contohnya tidak membuang sampah Bu, gitu kan. Ada anak yang apa nak, gitu kan, tulis tidak membuang sampah sembarangan, gitu kan misalnya. Udah tuh kita pilih pernyataan yang harus dirubah ke positif itu. Contohnya tidak membuang sampah menjadi membuang sampah pada tempatnya, gitu kan. Kalau enggak apa lagi Bu? Menjaga kebersihan. Jaga Meja, kebersihan. jangan dibilangnya kadang boleh belajar. Tidak boleh mengeja berarti menghargai teman, kelihatan positifnya. Apalagi Bu? Berbicara yang baik. Yang baik. Ya, Saling sayang. ya itu ya Bu ya. Jadi anak-anak nggak apa-apa. Terus aja ditulis kepengenan anak tuh. Terus, nah kemudian baru dirubah
dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan tanggapan yang positif. Nah, Pak Asep, teman-teman yang lain, tanggapan yang positif itu seperti apa? Karena ketika ada anak pelajaran itu dia pengennya sih belajarnya matematikanya yang sederhana, namun apa yang diberikan tidak sesuai. Tanggapan kita sebagai guru memberikan arahan, kemudian menasehatinya dengan cara masukan-masukan, memberikan arahan yang positif kepada anak tersebut. Ya, bagus ya, Bapak dan Ibu. Jadi contoh lain Bapak dan Ibu boleh tanggapan yang positif seperti apa? Misalkan anak mengadu atau apa gitu, kita nanggepinnya Iya, iya. Pokoknya kita berikan tanggapan yang positif aja gitu ya. Baik, boleh juga dengan ketika siswa berbicara, selesai memberikan pendapat langsung diberi ya. keren nih gitu. Apresiasi ya. Terima kasih, jempol. Selanjutnya, Pak Asep lanjut. Bahasa tubuh yang terbuka, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah, seperti tersenyum dan mengangguk. Iya, jadi jangan yang serem-serem ya Bapak Ibu ya. Boleh. Yang ramah dan tersenyum. Coba contoh, berdiri Pak Eko. Berdiri terus Ya. anak-anak gitu. Gunakan bahasa tubuh yang ramah seperti tersenyum. Senyum dan mengangguk. Keren ya. matanya melotot. Tapi matanya melotot ya. Pokoknya gini intinya ramah ya. Nah, itu impor. Iya. Selanjutnya Ibu. Nah, ya lanjut. Siapa ya? Bu Mut. Kemudian yang spesifik, fokus pada usaha. Inilah usaha siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Berikan contoh, jelaskan secara spesifik apa yang membuat Anda mengakui pekerjaan siswa. Ya, contohnya apa tuh? Spesifiknya seperti apa? Pujilah usaha siswa bukan hanya hasil akhirnya. Jadi, Bukan hanya hasil akhirnya, iya, proses. ya pada saat prosesnya. Berarti gimana itu Bu? Contohnya bagaimana? Insya Allah, semangat sekali anak-anak. Lanjutkan anak-anak Ya. kerjanya. Nah, iya bagus. Ada lagi Bapak Ibu contohnya? Kalau di olahraga itu ini kalau anak-anak itu sudah melakukan yang akan dulu, itu saya pasti pos dulu kepala. Oh iya, ya itu juga sama ya. Pas apa soalnya saya kasih apresiasi. Ya, betul. Ya, terkadang juga ada seperti reward kecil kayak bintang gitu. Iya, boleh. Jadi anak-anak sudah Kasih dapat permen. bintang senang banget ya. Kalau saya salah satu Kasih obat aja gitu. Iya, dan anak sekolah jadi Ada obat. Iya, menarik gitu Bu. ya, ya bagus Bu ya. Jadi itu ya Bu, contohnya ya. Lanjut Bu Mut. Hindari perbandingan, hindari membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, jangan sampai membanding-bandingkan ya Bu. Iya. Ibu juga nggak mau kan dibanding-bandingkan. Iya. Iya. Baik, Bu Ningsi boleh lanjut di perayaan keberhasilannya. Akun pengumuman, buat papan pengumuman untuk memajang karya siswa yang bagus. Kemudian acara kelas, adakan acara kecil untuk merayakan keberhasilan siswa, misalnya pesta ulang tahun kelas atau hari keberhasilan. Dan ketiga, pujian di depan kelas, berikan pujian di depan kelas secara terbuka untuk memotivasi siswa lainnya. Ya, berarti boleh di depan kelas ya dipujinya ya. Jadi nanti kalau siswanya dipuji di depan kelas, semoga nanti siswa yang lain juga akan termotivasi ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini ada contoh penerapan dalam kegiatan sehari-harinya ya. Di sini boleh dibaca Bu Titin. Ada suaranya ya. Ya Allah. Ya udah Bu Eni yang keras. Tentang penerapan dalam kegiatan sehari-hari, mulai
Mulai pelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan, misalnya bermain game sederhana atau berbagi cerita pengalaman. Yang kedua, buat kelompok belajar yang heterogen. Setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Dengan membentuk kelompok yang beragam, siswa dapat saling belajar dan melengkapi. Ya, lanjut Bu Sri. Gunakan bahasa yang positif, hindari penggunaan kata-kata yang negatif atau menyalahkan. Libatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Tanyakan pendapat siswa tentang kegiatan kelas atau aturan yang akan dibuat. Buat suasana kelas yang inklusif. Pastikan setiap siswa merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang mereka. Ya, ini adalah contoh tindakan dalam kegiatan sehari-harinya ya Bapak Ibu ya. Di sini selanjutnya ada segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang di segitiga restitusi ini pertama di sini ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Ya, maksudnya seperti apa Bapak dan Ibu? Kita lihat dulu tujuannya. Untuk apa sih segitiga restitusi ini? Boleh dibacakan yang keras, subjektif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan. Prosesnya melibatkan siswa dalam proses perbaikan, mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab dan membangun empati. Ya, ini adalah tujuan dan proses dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas tadi kan ya Bu ya. Itu boleh dibacakan yang keras Bu Romi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya ini, jadi contohnya ini Bu.
segitiga restitusi. Jadi semuanya solusinya itu dari siswa ya, cuma kita mengarahkan saja kan Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke selanjutnya kita game dulu ya Bapak Ibu ya. Kita buat game. Yuk melingkar yuk. Melingkar. Bikin lingkaran. Ya gitu aja nggak apa-apa ditemani. Ya. Agak merangkak dulu. Nantinya supaya nyambung gitu Bu. Ya. Oh iya ya, sini aja deh, sini agak. Agak melingkar jauh. Sini Bu, sini. Sini Bu. Lingkaran kecil, lingkaran. Ya, siap ya Bu. Ada lagi yang Nih, Bapak Ibu, ini gamenya ya. Silakan ini diputerin. Nanti kalau musiknya berhenti, jangan berhenti. Jadi apa nih? Ya Bu, udah. Boleh. Apa Bu Septi dapat apa? Posisi kontrol. Iya, posisi kontrol. Yuk, Bu Septi boleh jelaskan bagaimana posisi kontrol yang sudah sedikitnya sudah dijelaskan Tadi pada Bu Septi. Apa sih? dari kemarin. Oh, Posisi Posisi kontrol kan ada 5 posisi kontrol dulu nih. Ya boleh di pernyataannya seperti apa gitu. Boleh lihat nggak Bu? Oh ini Boleh. Kurangnya? Oh iya. jelek. Posisi kontrol itu kita sebagai guru ya Bu, sebagai guru itu harus memiliki aturan-aturan. Yang pertama itu sebagai hukum, kalau bahasa ini itu penghukum ya, penghukum, terus pembuat merasa bersalah pada anak, lalu bisa menjadi teman, lalu pemantau dan manajer. Ya, ketemu tangan. Lanjut ya. Lanjut Pak Asep. Yo. 1, 2, mulai. bukan gini lah Bu. Kaget. Oh dibantu lah. Baru mau. Ayo polisi ambil tiga restitusi. Boleh. Door press. Segitiga restitusi. Kayaknya yang ingat itu ya. Soalnya terakhir kan. Udah makan impisnya ngapain? Dua kemarin. Oh udah Ayo apa? bacakan Bu Ningsih segitiga restitusi. Yeay. Gimana Bu Ningsih? Buat apa kan deh? Kalau untuk segitiga restitusi ini, menurut saya, pemahaman saya tadi setelah dipaparkan oleh Ibu, bagaimana cara guru untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang terjadi ketika ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti itu Bu, saya gugup ya. Ya, Seperti itu Bu. Iya. Gimana teman-teman? Betul. Masuk kan? Kita lanjut ya. Aja gimana sih? Lanjut lagi. Gimana? Bingung kan?
ya. Itu aja udah ini baca. Ada enggak? Ada nggak kelihatan ya? Kosong aja. Motivasi. Bantu sih Pak Yanto, dibantu. Ini ada. Ada batu batu fisik Oh, ada. motivasi. Ada. Nah, dia memilih berarti Mas Yanto. Ya. Ya. Ya Ibu lanjut Ya, Bu. Ibu motivasi. kebagiannya apa Bu? Motivasi perilaku manusia. Iya, bagaimana Bu? Ya, pernyataannya motivasi perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan hubungan, kompetensi, dan otonomi. Penjelasannya memahami motivasi siswa dalam membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan mereka. Ya Bu, lanjut diputar lagi Bu. 100 hebat. Habis lagunya. Orang ketekan gampang. Diambil aja kertasnya. Itu mah diambil, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Waduh. Ada. Kebutuhan dasar makan ya. Ada itu kan, ada. Ulah, itu mana ada Bapak ada. Kenapa ini kebajikan? Nah, ini Nyari-nyari. Nih, perlu contekan kan nih? Sih. Kosong. Kosong. Ayo Pak. Bertahan hidup. Iya, kebutuhan manusia nih. Ini saya nggak percaya di sana. Bertahan hidup. Kebutuhan manusia tuh. Itu kan Cuma 5 doang. tapi tahu Kayak baca ada tahu nggak tuh apa? tulisannya? Kebutuhan dasar manusia. Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bu. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Heeh. Yang kedua kasih sayang dan Betul. rasa terima kasih. Iya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Bapak dan Ibu, kita lihat di slide selanjutnya. Sudah. Nah, di sini penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol perjalanan diri seorang guru dan bersifat among atau manajer. Jadi ibu itu manajer buat anak-anak di sekolah ya Bu ya, yang menuntun murid menjadi insan yang bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu ya Bu ya, untuk kegiatan diseminasi hari ini. Selanjutnya udah selesai Bu. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak Bapak? Dari sepanjang saya memberikan paparan tentang budaya positif di sekolah, apakah ada pertanyaan ya? Ya, mau menanyakan aja Bu ya. Mungkin selama ini saya pribadi mungkin guru juga pakai pembelajaran pasti ada emosional. Sementara sekarang tadi Ibu mengatakan ada apa sih? Kayak peraturan apa tadi Bu? Peraturan kelas itu nanti ya? Keyakinan kelas. Keyakinan tadi ada 5 ya? Ada 5 ya tadi ya? Ya ada 5 ya? Ya kan ada 5 baru bebas Ibu. Bebas. Pokoknya keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Di siswa ya. Oke, gini Bu. Nah, di sini contohnya Ibu, kalau nanti dimulai mungkin dari minggu depan kan ya, keyakinan kelas ini ya. Ini sudah jadi
dibikin aturan oleh siswa untuk siswa. Tapi emang di perjalanan kan tidak mudah ya, banyak pasti permasalahan, mungkin permasalahannya dibikin, namanya orang membikin kan kadang-kadang tidak bisa melakukan. Nah, itu gimana solusinya setelah dibikin peraturan keyakinan kelas, tapi kebanyakan anak itu melanggar Bu. Nah, solusinya kayak gimana biar guru juga pasti akan mengikuti nih. Nah, pasti emang pasti dilayan baru nih Bu, baru juga kan. Saya juga mungkin Bu kan Pak Guru yang katanya galak di mulut saja tapi nggak akan mukul Ibu, insya Allah. Tapi emang saya juga bagus juga ini buat saya pribadi, tapi penerapannya nih Bu sekarang nih kesiswaannya gimana kalau sudah dibikin keyakinan kelas tapi dianggap terus ini harus kayak gimana Bu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Yanto nanti bisa solusinya ya Pak Yanto ya, dengan segitiga restitusi tadi Pak Yanto. Dikembalikan lagi ke anak, tanyain terus digali-gali, pengennya kayak apa sih gitu kan ya? Siswa apa keseluruhan Bu? Ke anak aja yang bermasalah keyakinan kelas. Karena gini khawatir Bu, mungkin virusnya satu, jadi nanti banyak yang lain. Ya, Nah, Bu, kita ini ambil jadi virusnya. ini takutnya gini Bu, saya pengennya kalau bikin mau gini kesepakatan kelas Bu ya, tarifnya gitu Bu. Keyakinan kelas, soalnya kalau larinya keyakinan individu, bisa jadi yang lain permasalahannya keluar. Gitu, jadi saya rada bingung tadi, ini mau larinya ke keyakinan kelas, atau individu. Kalau tadi kan biasanya permasalahannya di individu Bu ya, orang tadi permasalahan anak. Makanya saya tadi berpikir tadi, kalau saya ini kan menemui mungkin kelasnya kayak Bu Hasna, kelas 6B gitu Bu, emang liku-likunya banyak Bu, permasalahan banyak. Kemarin masa saya pasukan bordek dibawa Bu ya, itu memang luar biasa nih Bu. Jadi saya lagi berpikir gimana caranya menangani anak biar ketemu kayak tadi Ibu pengen saya itu enak, tapi kalau satu persatu kayaknya memakan waktu nih. Nggak apa-apa, misalnya kelompok bisa, Kelompok ya? kelompok apa bisa. Kita buat kita coba cara yang segitiga restitusi itu Pak. Dalam kelompok juga apa kesepakatan bersama. Pengen kayak gimana sih? Ayo terus digali. Nah, setelah mereka keluar gitu ya, solusi dari mereka keluar, ayo dijalani. Seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan solusinya hadir dari mereka ya, berarti kan bukan kita yang menyuruh ya Pak ya, mereka yang mencari solusi sendiri. Mudah-mudahan mereka lebih bertanggung jawab jadi seperti itu. Nanti tinggal diingatkan saja, kamu kemarin kasih solusi begini, gimana ini kok belum coba, diingatin lagi. Namanya anak ya Bapak Ibu ya, wes yang namanya anak itu pasti harus atau butuh pendampingan ya. Nah itu lagi pendampingannya kita ingatkan kembali. Kan tadi kemarin udah dibuat solusi sendiri. Gimana itu? Gitu. Ayo kan komitmen dengan yang sudah kalian nyatakan. Jadi tetap Bapak dan Ibu terus mendampingi, kemudian mengingatkan untuk selalu berkomitmen dengan apa yang sudah dibuat, dengan solusi yang sudah dibuat. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu ini. Kendala yang saya hadapi di kelas itu terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Alhamdulillah dari awal pembelajaran kami setiap harinya membuat keyakinan kelas tersebut. Untuk pertanyaan saya Bu, apakah keyakinan kelas ini setiap harinya di awal pembukaan misalnya ada deskripsi sedikit selalu diingatkan tentang keyakinan kelas tersebut? Misalnya ada keyakinan kelas yang baru muncul lagi dari anak tersebut, apa kita harus ubah lagi seperti itu? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, misalnya di awal pembelajaran nih, di awal ajaran baru kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian di hari berikutnya terjadi lagi hal-hal yang di luar kendali kita, gitu. Nah, lantas guru membuat
keyakinan baru, apakah keyakinan yang sebelumnya itu yang sudah kita sepakati boleh kita rubah atau ditambahkan saja seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, Bu Nancy, pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan yang sudah kita buat tidak usah dirubah, tapi ditambahkan saja boleh kan, karena kan ini kan boleh setiap hari boleh ditanyakan Bu, kalau misalnya Ibu sempet ya, kadang-kadang ini kan keyakinan kelas kita nih, kalian gak boleh ini. Nah berarti kan sambil mengingatkan bahwa kita itu harus seperti apa gitu kan anak itu ya. Nah boleh di bawahnya apa mau ditambahkan gitu, boleh tambahkan aja Bu, anak pengennya kayak gimana gitu, nggak apa-apa, tambahin aja. Kalau misalnya ada yang harus tambahkan saja, tidak apa-apa tentang keyakinan kelas itu. Dan boleh juga pada saat setiap hari Bapak Ibu mengingatkan kembali keyakinan kelasnya, atau cukup dengan kasih aja gitu kan ya, rentetannya ya, bentuk posternya. Kemudian anak-anak, ini keyakinan kelas kita nih, apakah ada yang ditambahkan untuk hari ini gitu, boleh Bu ditambahkan gitu, itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kayaknya ya? Iya, ada. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini atas kerjasamanya, kolaborasinya. Bapak dan Ibu semuanya luar biasa hebat dan mantap. Semoga apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng hari ini nantinya akan dapat Bapak Ibu aplikasikan atau implementasikan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Widayanti, guru SDN Warasari, mengajar di kelas 2. Melalui modul 1.4 CGP tentang budaya positif, saya menemukan makna baru dalam profesi sebagai seorang guru. Saya tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun karakter siswa. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus mengembangkan diri dan memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa saya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunianto Kusuma, mengajar PJOK dari SDN Wanasari, Kota Cilegon. Sebelum mengikuti diseminasi budaya positif, saya sering merasa frustasi dengan perilaku siswa yang sulit. Namun setelah mempelajari konsep-konsep dalam budaya positif, saya menyadari perilaku siswa adalah cermin dari lingkungan yang kita ciptakan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih positif, saya berhasil mengubah dinamika kelas menjadi lebih kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.